Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D Pendidikan Matematika. Di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah kalkulus peubah banyak dengan dosen pengampu Bu Riyama Ambarwati, MSI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Despi Maria Ulfa, Irza Asajidatullah, Laila Fitria Ulma, dan Wahyu Andini. Terdapat 3 materi presentasi pada video ini. Yang pertama adalah integral lipat 2 persegi panjang, yang kedua integral berulang, dan yang terakhir integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu integral lipat 2 pada persegi panjang. Integral lipat 2 bertujuan untuk menjumlahkan nilai-nilai kecil dari fungsi tersebut di seluruh daerah R. Secara sederhana, integral lipat 2 menghitung luas di bawah permukaan fungsi f dalam kurung x, y, atau bisa juga diartikan sebagai volume jika fungsinya positif. Misalkan f suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R jika limit partisi mendekati 0, sigma k sama dengan 1 sampai dengan n dari f dalam kurung x bar k, y bar k dikali dengan delta ak ada, dikatakan f dapat diintegrasikan pada R. Lebih lanjut, integral lipat 2 untuk daerah R, f dalam kurung x, y, dA sama dengan limit partisi mendekati 0, sigma k sama dengan 1 sampai dengan n dikali dengan f dalam kurung x bar k, y bar k dikali dengan delta ak, atau integral lipat 2 untuk daerah R, f dalam kurung x, y dx dy sama dengan limit partisi mendekati 0, sigma k sama dengan 1 sampai dengan n f dalam kurung x bar k, y bar k dikali dengan delta xk delta yk. Oke, selanjutnya arti geometri dari integral lipat 2. Jika z sama dengan f dalam kurung x, y kontinu, f dalam kurung x, y lebih besar sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 untuk daerah R, f dalam kurung x, y, dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan f dalam kurung x, y dan di atas R. Maka integral lipat 2 dari fungsi itu menyatakan volume dari benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan f dalam kurung x, y dan di atas daerah R di bidang xy. Dari gambar pertama, ini menunjukkan sebuah permukaan halus Z sama dengan f dalam kurung x, y di atas bidang xy. Daerah alas atau bidang xy adalah persegi panjang R, dan volume yang dihitung adalah ruang antara permukaan Z sama dengan f dalam kurung x, y dan bidang alas R. Dari gambar 2, ini dibentuk oleh tumpukan balok-balok kecil. Setiap balok kecil ini melambangkan nilai fungsi di mana f dalam kurung x, k, y, k dikali dengan delta a, yaitu tinggi balok adalah nilai fungsi di mana f dalam kurung x, k, y, k dan luas alas balok adalah potongan kecil dari daerah R. Menghitung integral lipat 2. Jika f dalam kurung x, y lebih besar dari sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu yang pertama ada sejajar bidang X, O, Z. Potongan ini dilakukan sejajar bidang X, O, Z, artinya kita tetap pada nilai Y, lalu melihat bagaimana grafik berubah terhadap X. Untuk nilai tetap Y, kita dapat luas penampang AY dengan integral terhadap X. AY sama dengan integral dari A sampai B dikali dengan F dalam kurung X, Y dx. Kemudian untuk mendapatkan volume total, semua irisan dijumlahkan atau diintegralkan lagi terhadap Y dari C ke D. Volume sama dengan integral A sampai D dikali dengan AY dx sama dengan integral A sampai D dalam kurung integral A sampai B F dalam kurung X, Y dx dy.
Kedua, ada sejajar bidang Y, O, Z. Potongan ini dilakukan sejajar bidang Y, O, Z, artinya kita tetap pada nilai X, lalu melihat bagaimana grafik berubah terhadap Y. Untuk nilai tetap X, kita dapat luas penampang AX dengan integral terhadap Y. AX sama dengan integral A sampai DF dalam kurung X, Y, dy. Kemudian volume total dihitung dengan integrasi terhadap X dari A ke B. Volume sama dengan integral A sampai B, AX dx sama dengan integral A sampai B dalam kurung integral C sampai D, F dalam kurung X, Y, dy dx. Kedua cara akan memberi hasil volume yang sama. Nah, kalian bisa pilih cara mana yang lebih sederhana tergantung bentuk fungsi f(x), y dan batas-batasnya. Lalu di sini terdapat sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama adalah bentuk konstanta keluar integral, yang kedua integral dari penjumlahan, yang ketiga integral pada gabungan daerah, dan yang keempat adalah pertidaksamaan fungsi. Integral lipat 2 atas daerah sembarang. Integral lipat 2 tidak hanya diterapkan pada daerah persegi panjang, tetapi juga bisa pada daerah sembarang. Ada dua tipe. Yang pertama itu ada dibatasi oleh fungsi-fungsi dalam arah Y atau vertikal. Nah, untuk bentuk daerah D ini, D itu sama dengan himpunan X, Y, di mana X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Kemudian Y lebih dari sama dengan PX dan Y kurang dari sama dengan QX. Nah, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, integral lipat 2 fx, y dA di daerah D itu sama dengan integral A sampai B dikali integral px sampai qx fx, y dy dx. Nah, X dibatasi konstan dari A ke B, Y dibatasi fungsi dari X ke bawah PX batas atas QX. Nah, untuk tipe yang kedua itu dibatasi oleh fungsi dalam arah X atau horizontal. Nah, bentuk daerah D-nya itu D sama dengan himpunan X, Y dari di mana Y itu lebih dari sama dengan C dan Y kurang dari sama dengan D. Lalu X itu lebih dari sama dengan RY dan X kurang dari sama dengan SY. Integral lipat 2-nya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, integral lipat 2 fx, y dA untuk daerah D itu sama dengan integral A sampai D dikali integral RY sampai SY fx, y dx dy. Di mana Y itu dibatasi konstan dari C ke D dan X dibatasi fungsi dari Y batas bawah RY 6A kali SY. Lalu di sini ada aturan integrasi, di mana uratan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D atau daerah integrasi. Dalam penghitungannya kadangkala diperlukan merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Selanjutnya ada soal yaitu aproksimasi integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi f x, y terhadap dA, di mana f x, y sama dengan 64 dikurang 8x ditambah y kuadrat per 16. Dan R adalah daerah yang terdiri dari pasangan X, Y sedemikian sehingga X antara 0 sampai 4 dan Y antara 0 sampai 8. Pertanyaannya adalah kerjakan ini dengan menghitung apakah Riemann yang diperoleh dengan membagi R menjadi 8 persegi yang sama dengan daerah menggunakan tiap-tiap pusat perseginya sebagai titik contoh atau titik sampel. Nah, dari soal tadi kan kita tahu bahwa R itu adalah wilayah dari pasangan X dan Y yang dimana X-nya itu dari 0 sampai 4 dan Y-nya itu dari 0 sampai 8. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan sehingga terbentuklah bangun datar. Bangun datarnya ini kan yang dinotasikan sebagai R tadi. Nah, bangun datar ini bentuknya kan persegi panjang. Dimana untuk mencari luas dari persegi panjang itu kan kita tahu bahwa rumusnya ada panjang kali lebar. Sedangkan dari soal sudah kita ketahui bahwa panjangnya itu ada 4 dan
lebarnya itu 8, sehingga 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, 32 ini adalah luas dari R ini tadi, bagian alasnya. Nah, sehingga tadi kan kita di soal dikasih tahu bahwa kita pengen membagi daerah tersebut menjadi 8 bagian. Sehingga 32 tadi kita bagi dengan 8 sama dengan 4. Nah, 4 inilah adalah luas dari setiap satu partisi yang kita bagi menjadi 8 tadi. Nah, luas satu partisi ini tadi dinotasikan dengan delta AK. Jadi delta AK-nya bernilai 4 di sini. Lalu pada soal dikatakan bahwa kita disuruh untuk menggunakan tiap-tiap pusat perseginya sebagai titik contoh atau titik sampel. Pada partisi yang pertama, titik pusat atau titik tengahnya itu berada di 1,1, dan pada partisi yang kedua berada pada 1,3. Partisi yang ketiga itu berada di 1,5, yang keempat berada di 1,7, dan yang kelima berada 3,1, sampai dengan partisi yang ke-8 berada di titik 3,7. Nah, nilai-nilai ini tadi akan kita substitusi ke fungsi yang sudah kita dapatkan di soal, yaitu kita substitusi ke 64 dikurang 8x ditambah y kuadrat per 16. Nah, jadi yang x-nya itu pada partisi pertama kita substitusi jadi 1, dan y-nya juga kita substitusi ke 1. Pada partisi yang kedua, untuk x-nya itu kita substitusi dengan angka 1, dan yang y-nya kita substitusi dengan angka ketiga, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi, sampai dengan partisi yang ke-8, yaitu untuk x-nya kita substitusi dengan angka 3 dan yang y-nya kita substitusi dengan angka 7. Dari pensubstitusian tadi akan kita dapatkan untuk setiap partisinya itu nilai-nilai. Yang pertama, untuk partisi yang pertama itu kita dapatkan nilai 57 per 16, partisi kedua kita dapatkan nilai 65 per 16, sampai dengan partisi yang ke-8 itu kita dapatkan nilainya 89 per 16. Nah, nilai-nilai inilah yang nantinya akan kita masukkan ke rumusnya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, untuk rumus dari Riemann itu sendiri adalah integral lipat 2 untuk daerah S dengan fungsi x, y dA mendekati sigma i dari batas bawah 1 sampai dengan n, fungsi x bar k, y bar k delta AK. Karena nilai-nilainya sudah kita dapatkan, jadi tinggal kita substitusikan saja. Untuk f x bar k, y bar k itu nilainya yang sudah kita dapatkan tadi dari 57 per 16, 65 per 16, 81 per 16, 105 per 16, sampai dengan 89 per 16 tadi. Itulah nilai dari f x bar, f x bar k dan y bar k. Sedangkan untuk nilai dari delta AK itu yaitu nilai dari luas setiap partisinya tadi yang kita sudah dapatkan, yaitu nilainya 4 untuk luas satu partisinya, sehingga tinggal kita substitusikan 4 dikali 57 ditambah 65 ditambah 81 ditambah 105 ditambah 41 ditambah 49 ditambah 65 ditambah 89 dibagi 16, sehingga dapatkan hasilnya adalah 138. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu integral berulang. Definisi integral berulang adalah cara untuk mengevaluasi integral ganda dengan melakukan integrasi berurutan. Sekarang kita akan menghitung integral lipat 2 pada daerah R, F, X, dan Y dA, di mana R adalah persegi panjang. Dengan daerah R yang terdiri atas X dan Y dengan batas X dari A sampai B dan batas Y dari C sampai D. Misalkan untuk saat ini bahwa F, X, dan Y itu lebih besar dari 0 pada R, sehingga kita dapat menginterpretasikan integral lipat 2 atau integral berulang ini sebagai volume V dari benda pejal di bawah permukaan dari gambar 1. Perhatikan pada gambar 1, terdapat cara lain untuk menghitung volume benda pejal ini yang paling tidak secara intuitif kelihatannya valid. Iris benda pejal itu menjadi lempengan-lempengan yang sejajar terhadap bidang min x, xz. Lempengan khusus seperti ini diperlihatkan pada gambar 2A yang berada di tengah ini.
Luas muka lempengan ini tergantung pada seberapa jauh lempengan tersebut dari bidang min X Z, yaitu tergantung pada Y. Karena itu kita nyatakan luas ini oleh AY. Lihat pada gambar 2B. Sehingga volume lempengan delta V secara aproksimasi diberikan oleh delta V atau setara dengan AY delta Y. Dan dengan mengingat kembali semboyan kita, iris, aproksimasikan, integrasikan. Kita boleh menuliskan V sama dengan integral dari batas C sampai D AY DY. Sebaliknya, untuk Y tetap kita dapat menghitung AY dengan menggunakan integral tunggal biasa, seperti AY sama dengan integral dari A sampai B f X dan Y dx. Jadi, kita mempunyai benda pejal yang luas penampang melintangnya diketahui berupa AY. Masalah pencarian volume suatu daerah yang penampang melintangnya diketahui. Kita simpulkan bahwa V sama dengan integral dari batas C sampai D AY DY sama dengan integral dari batas C sampai D dengan integral dalam integral A sampai B fxy dx dengan konstanta dy. Ekspresi yang terakhir ini disebut integral berulang atau iterated integral. Ketika kita menyamakan ekspresi untuk V dari 1 dan 2, kita peroleh hasil yang kita kehendaki, yaitu integral lipat 2 daerah R fxy dA sama dengan integral luar dari batas C sampai D dan integral dalam dari batas A sampai B fxy dx dengan konstanta dy. Jika kita telah memulai proses di atas dengan cara mengiris benda pejal dengan bidang-bidang sejajar bidang min YZ, kita akan memperoleh integral berulang lain dengan integrasi berlangsung dalam urutan yang berlawanan, sehingga menjadi integral lipat 2 daerah R fxy dA sama dengan integral luar dari batas A sampai B dengan integral dalam dari batas C sampai D fxy dy dan dengan dx yang menjadi konstantanya. Lanjut ke contoh soal. Jika daerah S yang terdiri dari X dan Y dengan batas X dari 0 sampai 4 dan batas Y dari 0 sampai 8, hitung integral lipat 2 daerah S 64 min 8X ditambah Y pangkat 2 per 16 dA sebagai integral berulang dengan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Perhatikan pada penyelesaian soal ini, kita akan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Maka integral X dengan batas 0 sampai 4 kita taruh pada integral bagian dalam. Namun sebelum kita integralkan, 64 dikurang 8X ditambah Y pangkat 2 per 16 kita sederhanakan terlebih dahulu dengan masing-masing itu dibagi dengan 16. Jadi 64 dibagi 16 mendapatkan hasil 4, lalu 8X dibagi 16 yaitu X per 2 ditambah Y pangkat 2 per 16, dia tetap. Lalu integral luar Y dengan batas 0 sampai 8 dan integral dalam X dari 0 sampai 4 min X per 2 ditambah Y pangkat 2 per 16 dengan dy menjadi konstantanya karena kita mengintegralkan X terlebih dahulu. Lalu 4X min X pangkat 2 per 4 ditambah X Y pangkat 2 per 16. Nah, kalau kalian masih bingung kenapa bisa tadinya 4 bisa menjadi 4X, X menjadi X kuadrat, itu kalian pahami dahulu aturan integral dasar. Kita lanjut. 4X min X pangkat 2 per 4 ditambah X Y pangkat 2 per 16 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Lalu kita substitusikan menjadi 12 ditambah Y pangkat 2 per 4.
Lalu kita integralkan dengan integral yang luar, yaitu integral y dari batas 0 sampai 8 dy. Setelah itu menjadi 12y plus y pangkat 3 per 12 dengan dari batas 1 sampai 8. Lalu kita substitusikan batas tersebut ke dalamnya menjadi 96 ditambah 512 per 12 sama dengan 96 ditambah 512 per 12 ini sama-sama kita bagi 4 menjadi 128 per 3. Lalu kita samakan penyebut menjadi 288 ditambah 128 per 3 sama dengan 416 per 3, sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu 138,6. Materi selanjutnya adalah integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Jadi himpunan seberang S tertutup dan terbatas di bidang, keliling S oleh suatu persegi panjang R dengan sisi-sisinya sejajar sumbu-sumbu koordinat seperti gambar di samping. Nah, misalkan nih bahwa fx, y terdefinisi pada S dan didefinisikan atau didefinisikan ulang jika perlu. Di mana fx, y sama dengan 0 pada bagian R yang di luar S. Nah, itu kita katakan bahwa f dapat diintegrasikan pada S jika f dapat diintegrasikan pada R dan tuliskan. Selanjutnya adalah perhitungan integral lipat 2 pada himpunan umum, himpunan sederhana X dan himpunan sederhana Y jika S sederhana dalam arah Y, bermakna bahwa suatu garis dalam arah ini memotong S dalam interval tunggal, atau titik, ataupun tidak sama sekali. Jadi suatu himpunan S adalah sederhana Y, ataupun Y simple jika terdapat fungsi-fungsi Pi1 dan Pi2 pada interval batas A sampai B sedemikian rupa sehingga S sama dengan himpunan X, Y, Pi1X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Pi2X, A kurang X lebih dari sama dengan A, dan X kurang dari sama dengan B. Himpunan S adalah himpunan sederhana X jika terdapat fungsi-fungsi Psi1 dan Psi2 pada interval C, D sedemikian rupa sehingga S sama dengan himpunan X lebih dari sama dengan X, Y Psi1X dan X kurang dari sama dengan Pi Psi2X, di mana Y lebih dari sama dengan C dan Y kurang dari sama dengan. Sekarang misalkan kita ingin menghitung integral lipat 2 dari suatu fungsi fx, y pada himpunan S yang sederhana Y. Kita masukkan S dalam suatu persegi panjang R dan membuat fx, y sama dengan 0 di luar S, maka integral lipat 2 fx, y dA dengan batas S sama dengan integral lipat 2 fx, y dA dengan batas R sama dengan integral A sampai B dikali integral C sampai D fx, y dy dx. Nah, itu sama dengan integral A sampai B dikali integral Pi1 sampai Pi2 fx, y dy dx. Secara ringkas, integral lipat 2 fx, y dA dengan batas S itu sama dengan integral A sampai B integral Pi1 sampai Pi2 fx, y dy dx. Dalam integral sebelah dalam, X dipertahankan tetap. Jadi integrasi ini adalah sepanjang garis tebal vertikal dari gambar 6. Nah, integrasi ini menghasilkan luas X diintegrasikan mulai dari A sampai B. Jika himpunan S adalah sederhana X, penalaran serupa akan menghasilkan rumus integral lipat 2 fx, y dA dengan batas S itu sama dengan integral C sampai D dikali integral Psi1 sampai Psi2 fx, y dx dy. Selanjutnya di sini ada soal yaitu gunakan integrasi ganda untuk mencari volume tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 3x ditambah 6y ditambah 4z dikurang 12 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya dari persamaan tadi, untuk menggambar tetrahedronnya kita cari titik potongnya terlebih dahulu dengan cara ketika kita mencari x-aksisnya, maka untuk y dan z-nya itu kita jadikan 0 sehingga didapatkan untuk z-aksisnya itu 4. Dan sama juga ketika kita mencari y-aksisnya, maka z dan x-nya itu kita jadikan 0 sehingga didapatkan untuk y-nya itu
2. Dan juga untuk z-nya dengan cara yang sama, ketika kita mencari z, kita jadikan x dan y-nya itu jadi 0 sehingga z-nya kita dapatkan 3. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 3 titik potong ini, jadi kita tinggal gambar bidang dimensi 3-nya dengan menghubungkan setiap titik potongnya. Nah, untuk mengetahui volumenya, bisa kita menggunakan integral lipat 2. Yang diintegralkan itu nanti adalah nilai fungsinya. Nilai fungsi itu berada di X atau berada di bagian atas itu. Nah, untuk mencari X sendiri, dari persamaan yang sudah kita ketahui yaitu pada soalnya, yaitu 3x ditambah 6y ditambah 4x sama dengan 12 itu, kita pindah ruaskan untuk z-nya di 4, jadi 4z sama dengan 12 dikurang 3x dikurang 6y, sehingga kita dapatkan nilai z-nya adalah 12 min 3x dikurang 6y per 4. Jadi itulah nilai z-nya, nilai yang akan jadi yang akan kita integralkan nanti. Nah, dari gambar segitiga bidang XY ini kita dapatkan batas dari daerah S itu untuk X-nya dari 0 sampai 4 dan Y-nya dari 0 sampai Y sama dengan 2 min 1 per 2 X. Dari mana didapatkan Y sama dengan 2 min 1 per 2X itu? Jadi kita bayangkan gini kan, X dan Y itu merupakan alasnya. Sedangkan kita pengen mengetahui batas atas dari Y itu berapa. Jadi dari persamaan 3X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 12 tadi kan, Z itu mewakili tingginya. Dari gambar bisa dilihat bahwa Z itu adalah tingginya, sedangkan alas itu nggak punya tinggi. Jadi Z itu kita asumsikan jadi 0, sehingga persamaan yang awalnya 3X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 12 tadi jadi 3X tambah 6Y sama dengan 12. Nah, karena kita pengen mencari tinggi, yaitu batas atas, maksudnya kita pengen mencari batas atas dari alas itu, jadi kita keluarkan yang Y-nya, yaitu dengan konstan dengan nilai 6Y sama dengan 12 min 3X per 16, sehingga didapatkanlah hasil dari Y sama dengan 2 min 1 per 2X tadi. Selanjutnya tinggal kita substitusi ke rumusnya. Untuk rumus dari volume integral 2 lipat itu sendiri kan adalah integral 2 lipat daerah D dengan fungsinya X, Y, dA. Nah, kita sudah mengetahui semua nilai-nilainya, jadi tinggal kita substitusi ke rumusnya, yaitu volume sama dengan integral batas bawah X sama dengan 0, batas atasnya 4, dan juga integral Y sama dengan 0 sampai dengan batas atasnya 2 min 1 per 2X sama dengan fungsinya tadi, yaitu nilai Z-nya yang sudah kita cari tadi, 12 min 3X dikurang 6Y per 4 dy dx. Di sini 1/4-nya kita keluarkan sehingga didapatkan volume sama dengan 1/4 integral 0 sampai dengan 4 integral 0 sampai dengan 2 min 1 per 2x sama dengan 12 min 3x dikurang 6y dy dx. Nah, yang pertama kita hitung dulu integral yang z-nya dulu. Jadi kita fokus pada satu integral terlebih dahulu, yaitu integral 0 sampai dengan batas atas 2 min 1 per 2x sama dengan 12 min 3x dikurang 6y dy sama dengan ini kita integralkan. Tapi sebelumnya di sini kita lihat dulu, di sini kan yang pengen kita integralkan itu integral y-nya dulu. Jadi untuk 12 min 3x ini kan dia tidak mengandung variabel y. Jadi kalau diintegralkan yang awalnya 12 min 3x berubah menjadi 12 min 3x dikali y. Nah, untuk 6y itu ketika kita integralkan hasilnya jadi 3y kuadrat. Nah, sehingga didapatkan integral dari 12 min 3x dikurang 6y tadi jadi 12 min 3x y min 3y kuadrat dengan batas bawahnya 0 sampai dengan batas atasnya 2 min 1 per 2x. Selanjutnya kita substitusikan untuk variabel y-nya itu menjadi 2 min 1 per 2x, sehingga didapatkan untuk 12 min 3x nya tetap dan yang y nya tadi berubah menjadi 2 min 1 per 2x dikurang
Untuk 3Y kuadratnya itu kita pisahkan karena biar tidak terlalu panjang saja, sebenarnya digabung juga bisa. Jadi 3 buka kurung 4 min 2x ditambah 1/4 x kuadrat. Nah, ini didapatkan karena y-nya kan di sana kuadrat. Jadi persamaan 2 min 1/2x tadi dikuadratkan sehingga didapatkan hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita kali silang 12 dikali 2 24, terus 12 dikali 1/2x itu 6x, 3x dikali 2 itu 6x, dan 3x itu dikali 1/2x jadi 3/2x kuadrat. Sama halnya seperti yang tadi, yang 3 itu dikali dengan 4 12, 3 dikali 2x 6x, 3 dikali 1/4x kuadrat itu jadi 3/4x kuadrat. Lalu untuk variabel yang sama itu kita jumlahkan. Di sana kan ada 6x dikurang 6x. Jadi itu kita jumlahkan menjadi 12x. Selanjutnya kita kurangkan antara 24 dikurang 12x ditambah 3/2x kuadrat dikurang 12 min 6x ditambah 3/4x kuadrat. Didapatkan 12 min 6x ditambah 3/4x kuadrat. Ini cara pengurangannya dengan mengurangkan variabel yang sama. Jadi 24 dikurang 12, 12x dikurang 6x, terus 3/2x kuadrat itu ditambah dengan 3/4x kuadrat. Tadi kita masih menghitung yang bagian integral y-nya saja. Sekarang kita menghitung bagian integral terhadap x-nya. Jadi kita substitusikan saja seperti rumus tadi. 1/4-nya dikeluarkan, integral 0 sampai dengan batas atasnya 4, persamaannya 12 min 6x ditambah 3/4x kuadrat dx. Terus diintegralkan dulu, 12 jadi 12x, terus 6x jadi 3x kuadrat, 3/4x kuadrat jadi 1/2x kuadrat dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Lalu disubstitusikan untuk setiap x-nya itu dengan integral bawah dan integral atasnya sehingga didapatkan persamaan 12 dikali 4 min 3 dikali 4 pangkat 4 ditambah 1/4 di 4 pangkat 3. Nah, untuk yang batas bawahnya itu tidak dihitung karena dia dikalikan dengan 0, jadi hasilnya pasti 0. Lalu dijumlahkan 12 dikali 4 48, 3 dikali 4 pangkat 4 itu 48, dan 1/4 pangkat 3 itu 16. Dikurangkan 48 dikurang 48 ditambah 16 hasilnya 16. Lalu kita masukkan ke 1/4 di belakang integral tadi. 1/4 dikali 16 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4.